Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar bersama kita tentang ilmu arud dan qafiyah, yaitu mengenai dasar-dasar ilmu arud, khususnya tentang al-kitabah al-arudiyah, kaidah penulisan syair Arab. Video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Bagi teman-teman yang masih belum menonton video yang sebelumnya, bisa klik di pojok kanan atas ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan ilmu barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di video yang sebelumnya kita sudah mempelajari kaidah yang pertama, yaitu tentang kullu ma yuntaqu bihi yuktabu walau lam yakun maktuban. Setiap yang diucapkan maka itu ditulis walaupun tidak tertulis dalam syairnya. Ini sudah kita pelajari bersama-sama. Dan sekarang insyaallah kita akan melanjutkan kaidah yang kedua, yaitu kullu ma la yuntaqu bihi la yuktabu walau kana maktuban. Setiap yang tidak diucapkan maka tidak dituliskan walaupun itu tertulis di dalam syairnya. Yang pertama yaitu tentang membuang hamzah wasal apabila tidak diucapkan, membuang waw lafadz amrun, membuang alif, waw sukun, ya sukun yang ada di akhir huruf fi'il ataupun isim yang bertemu dengan huruf mati. Dan yang terakhir, membuang huruf fariqah yang ada di akhir fi'il. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu membuang hamzah wasal apabila tidak diucapkan. Ketika ada hamzah wasal dan hamzah wasalnya itu tidak diucapkan, maka kita buang saja. Misalnya kita punya contoh fantalaqah. Fantalaqah, teman-teman, apabila tulisannya berantakan. Fantalaqah. Maka ketika hamzah wasalnya ini tidak dibaca, hamzahnya dibuang saja menjadi fantalaqah. Maka akan seperti ini, hamzah wasalnya sudah tidak ada. Kemudian contoh yang lain. Misalnya tala'al qamaru. Tala'al qamaru. Maka sama dengan yang sebelumnya, hamzah wasalnya tidak dibaca maka dibuang menjadi tala'al qamaru. Langsung alnya, hamzah wasalnya tidak ada. Kemudian contoh yang ketiga, kita hapus dulu ini, teman-teman. Contoh yang ketiga, kita punya contoh tala'at asyamsu. Tala'at asyamsu. Tala'at asyamsu. Nah, ini karena disambung maka dikasih harokat kasrah. Tala'atis syamsu. Sama dengan sebelumnya, di sini ada hamzah wasal yang tidak dibaca. Dan juga lamnya ini juga tidak dibaca, melainkan langsung pada bunyi shinnya.
pada huruf sinnya. Tola'atis syamsu. Maka penulisannya jadi tola'ati kita shinnya tulis 2 sebagaimana kaidah yang sebelumnya kita pelajari. Tola'atis syamsu. Tola'atis syamsu. Kenapa kita tulis 2 ini seperti ini? Kita tulis 2 karena shinnya itu bertasdid. Maka kita tulis 2 huruf shin sebagaimana yang sebelumnya, teman-teman. Tola'atis syamsu. Maka akan seperti ini jadinya ketika kita mentaktik sebuah syair Arab. Selanjutnya membuang wawunya lafaz amrun. Lafaz amrun kita buang wawunya. Kita tulis dulu contohnya, misalnya ja'a amrun. Ja'a amrun. Kita wawunya dibuang, maka akan menjadi ja'a amrun. Tanwin sebagaimana yang sebelumnya diganti dengan nun sukun, maka akan seperti ini, teman-teman. Tinggal wawunya saja yang dibuang. Oke, selanjutnya yaitu membuang alif, wawu sukun, ya sukun yang ada di akhir huruf fi'il ataupun isim yang bertemu dengan huruf mati. Jadi yang dibuang ini alif, wawu, dan ya sukun. Ketika bertemu dengan huruf mati dibuang. Contohnya kita tulis dulu fil bahri, misalnya fil bahri. Misalnya kita pakai merah saja. Misalnya fil bahri. Fil bahri. Dalam contoh ini ada huruf ya ini. Ya sukun, fil bahri bertemu dengan huruf mati, bertemu dengan huruf mati, maka bertemu dengan huruf mati, maka tidak usah ditulis, teman-teman. Langsung menjadi fil bahri seperti ini tulisannya, fil bahri. Fil bahri. Karena yang diucapkan alifnya atau bukan, atau iya-nya yang diucapkan itu bukan alif dan juga bukan ya, akan tetapi langsung pada lamnya fil yang diucapkan. Kemudian kita ambil contoh lagi, misalnya masya al-fatah. Masyal fatah. Contohnya masyal fata di sini menjadi di sini ada alif, ini alif ya. Menjadi menjadi masyal fata. Masyal fata. Menjadi masyal fata, hurufnya ini dibuang, teman-teman. Dibuang. Kemudian
Kemudian yang kaidah selanjutnya yaitu membuang huruf fariqah yang ada di akhir fi'il. Misalnya kita tulis contohnya katabu, agak kesulitan kalau di HP itu. Katabu ada alif fariqah, maka taktikannya ditulis katabu tanpa alif. Akan jadi seperti ini. Lalu kemudian setelah kita mentaktik, mentaktik sebuah syair sesuai dengan kaidah yang sebelumnya telah sama-sama kita pelajari, yaitu kaidah pertama dan kaidah kedua, yaitu seperti ini hasilnya, yang akan seperti ini hasilnya nanti. Ini adalah hasil daripada kaidah yang sebelumnya setelah kita pelajari. Maka apa yang harus kita lakukan setelah kita mentaktiknya sesuai dengan Al-Kitabah Al-Arudiyah, sesuai dengan penulisan yang berlaku dalam ilmu urud? Maka kita tulis di bawahnya garis miring kecil ini sebagai pembanding untuk huruf yang berharokat. Kita tulis di bawahnya sebagai pembanding huruf yang berharokat menggunakan garis miring kecil. Garis miring kecil nih teman-teman, sebagai pembanding daripada huruf yang berharokat. Jadi yang dianggap dalam ilmu arud itu yaitu berharokat dan tidak berharokat, atau istilahnya lebih gampangnya huruf hidup mati. Kalau huruf hidup maka tandanya seperti ini. Kalau sedangkan yang huruf mati atau sukun maka ditandai seperti ini dengan huruf atau dengan sukun kecil ini. Jadi hidup mati. Jadi taktiannya, penulisannya seperti ini teman-teman. Ini setelah ditaktik kita pisah-pisah dulu. Kemudian di bawahnya idzal kita tulis idzal hidup mati, mar hidup mati. Kemudian tulis ulam hidup mati. Ini gak apa-apa ya, ini agak berantakan tulisannya. Ulam yad hidup mati, nas hidup mati. Kita kasih pemisah. Kasih warna merah saja. Kita kasih pemisah di sini. Kemudian yang minal hidup mati, lu hidup mati. Kita pisahkan supaya tidak bercampur. Kemudian mi'ir hidup mati, duhu hidup mati. Setelah kita menuliskan seperti ini, lalu kita tulis di bawahnya wazan atau tafa'il yang sesuai dengan sesuai dengan tandanya ini. Misalnya di sini hidup mati, misalnya di sini hidup
hidup, mati, hidup, mati. Maka wazan yang sesuai dengan tanda di atas adalah fa'ulun, itu fa hidup, ainnya ini hidup, ainnya hidup, wawunya mati, kemudian hidup, mati. Itu sama dengan cocok dengan tanda yang di atas ini. Kemudian yang di atas hidup, mati, hidup, mati, ailun, hidup, mati, ini hidup, mati, lun, hidup, mati, dan hidup, mati. Jadi disamakan teman-teman, disamakan dengan tandanya ini, wazan yang di bawahnya. Kemudian ini hidup, mati, maka wazannya hidup, mati, fa'ulun ini, yang fa'ulun ini teman-teman, yang ini. Kemudian yang terakhir mafa'ilun ini, yang mafa'ilun ini sama dengan yang di atasnya, mafa'ilun, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Maka seperti ini kurang lebihnya cara mentaktik sebasyir itu seperti ini teman-teman. Kemudian ini untuk yang lanjutan atau syatar keduanya daripada bait yang tadi itu. Sama seperti yang tadi teman-teman, sama seperti yang tadi. Kita setelah kita menulis sesuai dengan kaidah ilmu huruf, sesuai dengan dua kaidah yang telah kita pelajari, maka kemudian kita tulis di bawahnya garis atau tanda-tanda sesuai dengan harokatnya. Kita beri pemisah terlebih dahulu teman-teman, misalnya fakullu, maka kita tulis dengan hidup, mati, hidup. Kemudian kita pisahkan, ini kita pisahkan pakai warna merah saja. Kita pisahkan, kemudian roda inyar, roda hidup, mati, in hidup, mati, yar hidup, mati. Kita pisahkan lagi, di atasnya tadi hidup, mati, hidup. Kita pisahkan lagi, jamilu, hidup, mati, jami hidup, mati, kemudian lu hidup, mati. Setelah kita seperti ini, kita tulis di bawahnya wazan yang sesuai dengan tanda yang di atas ini teman-teman, wazan yang sesuai dengan tanda di atas ini. Fa'ulu, hidup, mati, hidup, mati, hidup di sini. Di atas ini hidup, mati, hidup. Kemudian mafa'ilun, kemudian fa yang di bawahnya fa'ulu, maka fa'ulu. Kemudian selanjutnya mafa'i. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari kaidah ilmu arud, yaitu tentang kaidah dalam penulisannya atau dalam mentaktik. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin.